Jadi bisa kita mulai dulu. Baik, terima kasih untuk untuk atas waktunya. Sama-sama. Walaupun dalam situasi sulit ini, namanya kerja. Ini Ibu Gultom kondisinya fit ya untuk Iya. kita ngobrol-ngobrol ya. Fit Pak. Betul. Baik. Jadi bagaimana situasi Ibu selama 1 bulan ini? Situasi dan kondisi Ya. dari segi hambatan dulu ya Pak. Kalau dari segi hambatan biasalah di sini sering mati lampu. Terus belakangan ini jaringan tuh kalau udah mulai malam, siang aja pun dia udah memang nggak bagus jaringannya gitu. Ya. Iya, jadi belakangan ini mulai dari modul satu berapa itu udah susah kita, jadi ngejarnya harus pulang sekolah, kejar tayangnya sekarang gitu. Jadi menurut Ibu kira-kira apa yang sudah berjalan selama 1 bulan ini sejak Bapak sakit? Berjalan tentang filosofi. Kalau tentang filosofi, iya kan? Semuanya lah. Nah, Semuanya lah. Kalau itu tentang apanya sih? Kalau masalah penugasan, saya rasa sih masih bisa tidak memakan waktu gitu ya Pak ya, nggak memakan waktu, nggak mengganggu jam pelajaran juga gitu. Ternyata gitu kan, selama ini kan pemikiran kan takut gitu nanti nggak sesuai, menghambat ini gitu kan, menghambat pekerjaan ngajar. Ternyata enggak gitu, ternyata sangat bisa disesuaikan gitu dengan kita. Cuman saja itu dia butuh waktunya itu kan di atas jam sekolah, di situ kita proses mengerjakan tugasnya, terhambat dengan jaringan, kadang mati lampu, itu aja gitu. Baru kalau masalah penerapannya sih seperti hasil diskusi kami yang kemarin dengan fasilitator, kalau untuk modul tugas 1-1 sih sebenarnya nggak sadar kita rupanya udah kita jalani gitu, udah kita perankan gitu sebagai guru penggerak ini gitu. Cuma itu dia, kita masih kurang konsisten ya. Biasalah terkadang kan udahlah ini hari, mood besoknya moodnya udah nggak beda lagi udah gitu. Cuman kalau nilai-nilainya dari yang Ki Hajar Dewantara itu sih sebenarnya udah ada di sini gitu. Salah satu contoh kemarin dari hasil diskusi kami itu mengenai gotong royong. Iya, jadi gotong royong itu kan udah jelas kita tahu, nggak usah kan di sekolah, dalam orang Batak aja di peradatan itu kan nampak sekali dia nilai-nilai profil Pancasilanya itu, nilai apanya itu nampak sekali seperti itu Pak. Jadi menurut Ibu kira-kira apa yang bisa dibilang ini tuh sebagai suatu capaian selama 1 bulan? Capaiannya? Ya. Kira-kira ya sudah bisa dibilang capaian, tercapai lah. Kalau tercapainya ada beberapa yang sudah tercapai, itu ada beberapa yang diterapkan. Pertama itu waktu ke ruangan kelas, itu situ sama seperti yang waktu lokakarya, saya buat juga kesepakatan siswa, kesepakatan kelas, itu ada saya buat juga apanya, cuma nggak saya print gitu. Hasil kesepakatannya udah saya buat dalam bentuk PDF seperti itu Pak. Jadi itu salah satunya sudah kita jalani. Kemudian saya mau robah, nggak dirobah sih sebenarnya, pernah saya lakukan juga, udah lebih konsisten gitu Pak dalam penerapannya. Artinya seperti kemarin kita udah berpihak kepada siswa ya, segala sesuatu misalkan seperti memberi tugas kita itu, ada saya suruh membuat tugas mengenai video kreatif tentang perubahan sosial, karena mereka itu kan selalu
sekarang ini kan permainan mereka kan handphone, Hmm. TikTok atau apa gitu kan, Kokofan gitu. Jadi saya suruh coba lo buat perubahan sosial ada di sekitar kalian dengan menggunakan TikTok gitu. Jadi di situ sudah menggali bakat mereka, dan kita pun sebagai guru di situ menyesuaikan dengan zaman gitu, bahwasanya memang mereka itu tidak akan jauh dengan yang namanya gadget gitu. Jadi yang berpihaknya kepada siswa di situ saya lakukan adalah saya kasih waktu bagi mereka, yang menentukan waktu adalah mereka, seperti itu. Berapa lama kira-kira gitu Pak. Jadi kalau nggak salah kemarin itu 2 minggu saya kasih waktu. Mereka bilang saya bilang 1 minggu, nggak Bu, 2 minggu lah Bu gitu. Jadi terakhir ya oke, berarti di situ kita sudah terapkan bahwasanya berpihak kepada siswa, artinya mereka yang tahu kemampuan mereka sebatas mana mereka mempersiapkan tugasnya, seperti itu Pak. Nah, sudah luar biasa ya. Artinya Ibu sudah berusaha untuk membuat atau menerapkan beberapa hal dari yang sudah dipelajari lah, termasuk tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terus bagaimana kira-kira menurut Ibu dukungan dari ekosistem sekolah di sini? Kalau ekosistem sekolahnya sih sebenarnya mendukung, cuman masih artinya kan Pak nggak segampang prosesnya kan harus punya proses gitu, nggak secepat membalikkan telapak tangan gitu. Jadi ya lambat laun nanti akan terikut seperti itu. Kalau ekosistemnya sih mendukung sih Pak. Siswanya pun buktinya setelah kita terapkan, siswanya itu lebih minat bakatnya itu jadi lebih nampak. Iya, yang biasanya kita buat ya guru sebagai pusatnya adalah guru. Jadi kemarin itu ada kita buat kerja kelompok, itu yang diam itu ternyata dia punya bakat gitu. Dia mungkin nggak ke akademiknya gitu, tapi dia bakatnya misalkan suka menggambar gitu. Jadi dia makanya di proses kerja kelompok berbasis apa itu kan, di situ nampak yang diam, yang biasanya diam, dia yang aktif gitu. Seperti itu Pak. Kalau pendukungnya sih mendukung, cuma ya belum, namanya masih memulai ya Pak. Kalau kepala sekolah jelas mendukung, rekan juga mendukung gitu. Berarti itu satu hal yang sangat bagus loh, artinya semua mendukung. Iya. Dari pihak sekolah, rekan-rekan, Siswanya juga iya. Kalau orang tua belum ya Pak ya, karena kan orang tua belum kita apakan gitu. Mungkin nanti di beberapa bulan ke depan, karena masih ada nanti tahapan. Oh iya. Sampai sana. Jadi bagaimana perasaan Ibu selama 1 bulan ini lah? Gitu. Sejak kita bilang ya dulu sejak Lokakarya Perdana sampai sekarang, seperti apa perasaan Ibu menjadi CGP? Sebenarnya sih senang, termotivasi, tapi ada takutnya. Kalau senangnya sih luar biasa, mendapatkan ilmu itu nggak nyangka gitu Pak. Ternyata yang pemikiran KHD ini rupanya sampai ke zaman manapun ternyata itu fleksibel, bisa dipakai gitu. Gak usah kan ke lingkungan pendidikan, lingkungan keluarga aja, internal kita lingkungan keluarga gitu untuk ngasuh anak gitu, ternyata bisa dipakai gitu. Jadi luar biasa terkejut gitu, ternyata rupanya selama ini udah ada gitu, cuma kitanya aja yang nggak mengembangkan gitu, terus nggak menerapkannya, nggak konsisten gitu. Itu dia. Jadi kalau takutnya bisa nggak nanti kita laksanakan seterusnya setelah 9 bulan ini, apakah bisa kita lanjutkan istilahnya konsistensinya itu bisa nggak, itu Pak. Itu saja sih Pak. Kalau yang lainnya sih luar biasa lah, termotivasi, banyak masuk, banyak, artinya gini, kita mau buat penambahan ilmu juga ada, artinya kan mau buat tampilan ini itu kita mandirinya itu semakin meningkat gitu, kemandirian inovatif kita semakin meningkat.
ya jadi terdorong juga ya. Iya, Untuk terdorong, berkreasi lagi. iya, terdorong berkreasi lagi gitu. Jadi nggak monoton. Nah, saya lihat dulu sangat aktif dalam berkreasi. Terima kasih, Pak. Jadi kira-kira apa yang menurut ibu apa yang sudah didapat itu selama 1 bulan ini? Oh, kalau udah didapat itu hasilnya melihat satu dari siswa ya Pak, itu kita bisa lihat ternyata siswa ini kita nggak bisa nilai siswa itu hanya dari satu segi aspek ternyata itu. Karena memang betul-betul saya lihat yang biasanya dia diam setelah kita kasih produk pengerjaan kerja kelompok berbagi, ternyata rupanya dia aktif gitu. Itu satu. Terus kemudian saya lihat mereka itu lebih bersemangat ternyata kalau yang diberi artinya student center gitu, artinya berpihak pada siswanya itu mereka lebih bersemangat gitu Pak kalau belajar gitu, nggak monoton gitu. Memang kan kalau siswa ini kan kalau monoton bosan gitu, jadi memang harus seperti buat ice breaking itu memang sangat perlu memang sama mereka. Terus kalau dari segi ilmu yang saya dapat luar biasa, yang saya bilang tadi yang harusnya terbuka gitu, jadi lebih terbuka gitu Pak, harus belajar ini belajar itu, lihat hasil karya orang, oh ini dari mana ya, buat kayak mana ya gitu. Baru seperti kayak Ibu Santa kan, kalau sering kami itu sering berkolaborasi sama ibu itu, jadi kau buat apa ini dek, kayak mana dari mana, jadi saling sharingnya itu dapat gitu. Itu dia. Ya, memang perlu kolaborasi memang di sini. Memang itu yang salah satu yang ditekankan lah dari pemikiran Gezar Dewantara ini, kolaborasi, termasuk juga rasa diantara kita lah dulu ya, yang tinggal 5 orang kan itu kan. Iya. Terus sekali memang berbagi lah. Karena pada akhirnya memang ya, kalau hanya tunggal untuk aktif memang susah. Iya. Cuma gini Pak, bingungnya saya memang dikasih kebebasan atau gimana. Kita kan kemarin itu diskusi ada 2 kali, ya kan, forum elaborasi gitu kan. Cuman nggak masalah itu kita beda pengajar praktik buat kelompoknya. Gini, kami kemarin dikasih tugas, baru dibagi kelompok. Dalam satu kelompok tuh ada beda-beda pengajar praktiknya gitu, nggak harus satu pengajar praktik satu kelompok, satu pengajar praktik satu kelompok gitu. Oh nggak masalah kan, soalnya kami nggak begitu takutnya. Karena kan ya diikuti aja arahan dari fasilitator atau instrukturnya. Kalau fasilitator memang nggak ada bilang kan harus satu pengajar praktik ya gitu, makanya terakhir kami oh ya udah sharing lah sama teman-teman yang lain gitu. Berarti sudah cukup banyak ya yang sudah didapat dulu dari ilmunya, dari prosesnya di sini. Dari prosesnya. Sangat menikmati prosesnya Pak. Jadi menurut Ibu kira-kira apa yang sudah baiklah dari prosesnya? Yang sudah maksudnya gimana itu? Tadi kan mungkin sudah ada diterapkan lah, dari apa yang telah dipelajari, mungkin dari pemikiran Gezar Dewantara di prosesnya atau di lain-lainnya, kira-kira apa yang sudah baik lah menurut Ibu yang Ibu jalankan itu? Kalau yang sudah baiknya itu sih prosesnya itu pengembangan, salah satunya pengembangan dari berpusat pada siswa tadi Pak. Itu yang paling utama, karena kan outputnya kita juga guru penggerak adalah murid yang dengan mewujudkan merdeka belajar yang tercermin juga profil Pancasilanya. Jadi difokuskan itu pertama adalah ke output siswanya. Nah di situ saya rasa dibilang baik sih, saya rasa belum ya Pak ya kalau bagi saya ya, karena kan masih pemula, masih baru gitu kan memprosesnya. Artinya prosesnya sudah baik. Seperti itu. Melihat dari reaksi mereka, dilihat dari reaksi mereka, dan ternyata
seperti di kelas juga mereka mengalami perubahan. Ya, Iya, seperti apa itu? perubahannya itu artinya lebih, kalau kita masuk itu udah lebih kayak seperti di nanti-nanti Pak. Oh gitu ya. Iya, baru kalau sekaligus di situ juga penanaman nilai-nilai budaya kita ya. Artinya gotong royong, budi pekerti itu kita terapkan ke mereka. Salah satunya itu seperti di luar kelas Iya. itu mereka sudah mandiri dengan tuntunan dari kita seorang guru. Salah satu contoh misalkan kita kan terbagi 2 sesi, sesi 1, sesi 2 siswanya belajar. Jadi memang yang saya nampak perubahannya itu masih di sesi 2. Sesi 1 itu nggak ada perubahan belum gitu. Perubahannya itu begini, kalau jam 7:30 kalau sesi 2 ini udah tahu lonceng sendiri. Karena kebetulan kita loncengnya jam 8. 7:30 kan untuk kebaktian nggak ada bel dari sekolah gitu. Iya. Jadi lonceng itu 7:30, mereka baris tanpa apa istilahnya, tanpa harus dikontrol dari depan. Mereka baris sendiri, rapikan anggotanya, karena saya bilang bahwasanya mereka itu adalah kelas, terutama saya kan kelas 9. Jadi saya wali kelasnya. Jadi saya nerapkan yang jadi contoh itu kalau di keluarga itu kan siabangan gitu. Jadi coba lo wujudkan dulu itu kau itu siabangan di sekolah ini gitu. Jadi mereka jadi tugasnya itu kelas 9 itu udah mengerti, udah mandiri gitu Pak, udah bisa apa sendiri gitu. Baru untuk masalah piket juga mereka nggak harus kita suruh-suruh piket kantor gitu jadwalnya gitu, karena kita kasih arahan istilahnya 1 hari saja dalam 1 minggu diusahakan dong cepat datangnya gitu. Jadi dari pemikiran Kak Hadi itu dengan cara mengamong ternyata berhasil gitu. Tapi masih sesi 2 ya, sesi 1 memang masih luar biasa, butuh proses memang. Mantap ini. Berarti sudah mulai banyak perubahan ya. Iya, kalau untuk siswanya lumayan lah Pak. Cuma kalau proses pembelajaran masih kitanya gitu. Belum bisa kita imbaskan ke siswa ke teman teman rekan. Waktu di Lokakarya kan sudah pernah CGP mengutarakan harapan dan kekhawatiran. Jadi bagaimana Ibu melihat itu? Harapan Ibu waktu di Lokakarya 0, apakah itu sudah mulai terwujud atau sudah terwujud sekarang? Dan bagaimana tentang kekhawatirannya? Apakah itu terjadi, belum terjadi, atau terjadi? Ambatan dulu ya Pak. Ya. Ambatan dulu. Terserah, mana aja. Yang nggak enaknya dulu dibahas. Apa ya? Kalau nggak enaknya itu kan ternyata terwujud Pak. Terjadi gitu lah ya. Iya terjadi. Jangan terwujud. Ini harapan yang terwujud. Ternyata terjadi gitu. Memang. Apa itu yang terjadi itu? Mati lampu. Iya. Iya. Terutama kalau kayak kami di Dolo ini kan gitu, hujan sedikit, angin sedikit kuat gitu, udah mati gitu lampu. Jadi kemudian masalah jaringan pun memang belakangan ini, pada waktu mulai setelah Lokakarya baru permulaan itu sih sebenarnya enggak gitu, karena kita kepake wifi. Ternyata belakangan ini yang luar biasa gitu Pak, karena kan saya bilang tadi kalau untuk kita mau berinovatif prosesnya kan lama kita ngerjakan tugasnya. Kalau yang biasa saja kan ya 1 hari pakai Word, pakai apa gitu kan simple, tinggal kirim. Nah, kalau pakai aplikasi kan banyak, memang butuh jaringan gitu. Iya, jadi luar biasa pengalamannya itu. Apalagi yang terakhir kalau nggak salah pas yang saya mengupload YouTube itu butuh sampai 2 hari, karena di situ banyak sekali program saya di situ dibebankan kan, bikin nilai untuk ijazah, bikin datang lagi catatan sipil untuk ngurus berkas KIA, kita bantu siswa untuk foto mereka nggak ada kan,
jadi kita yang buat fotonya apanya gitu, tambah lagi proktor kemarin AMB KSD-nya. Jadi di situ udah luar biasa di situ. Itu memang dari seluruhnya itu yang memang luar biasa prosesnya Pak. Hambatannya itu di situ waktu memang, selebihnya sih nggak fleksibel lah sebenarnya. Kalau jaringannya baik sebenarnya waktu itu pasnya gitu Pak. Tapi saya lihat tampilan ibu cukup bagus sebenarnya, luar biasa saya lihat. Terima kasih. Tapi butuh proses juga itu Pak. Makanya Iya. ngerekamnya itu tunggu tidur dulu anak, ngerekam dulu. Baru penyatuannya itu kan pakai waktu. Gile, makanya terakhir kemarin, Bu bisa nggak besok dikirim nguploadnya? Oh masih bisa Bu, kata fasilitatornya. Makanya itu. Kalau terwujudnya Pak, kalau terwujudnya sih masih dalam proses ya Pak. Saya rasa masih minim kalau kita bilang udah terwujud, karena masih yang kita bahas itu kan modulnya itu masih modul 1.1 dan 1.2 gitu. Jadi saya rasa untuk yang pertama 1 bulan terakhir ini sih masih penanaman nilai-nilai KHD aja Pak. Kalau terwujudnya sih ada gitu, tapi belum sampai untuk ke yang lebih maksimal. Masih hanya sekedar penanaman benih-benih pemikiran dari KHD aja Pak gitu. Salah satunya menuntun, kemudian berpusat pada anak, menghamba pada anak, seperti itu. Kalau untuk proses pendidikan itu taman bermain sih, kalau untuk di ruang lingkup proses pembelajaran masih sangat minim. Waktu di apa masih diingat ibu ya, harapannya seperti apa di Bapak Karyono? Harapannya Waktu itu harapannya ya menjadi guru penggerak yang bisa mewujudkan anak didik yang dalam proses merdeka belajar gitu Pak. Oke, baik Bu. Bagaimana dengan tadi sudah di situ ya, kekhawatiran sama Iya. harapannya sudah dijelaskan ya. Jadi seperti apa ibu membuat perubahan di kelas itu? Apakah sudah mulai atau sudah berhasil atau sudah bagaimana? Yang mungkin sudah ibu sesuaikan dengan pemikiran KHD itu seperti apa? Kalau saya bilang berhasil juga belum Pak, karena gini, kita kan siswanya itu banyak, terbagi 2 sesi. Jadi yang seperti saya bilang tadi, hanya kalau untuk sesi 1 itu kalau saya lihat sih sudah berhasil. Tapi Seperti apa? kalau Seperti apa itu? perubahan mereka, Iya. artinya mereka sudah mulai menampakkan bakat mereka gitu. Mau arahnya ini pelajaran ini cocoknya mereka ini kayak gimana gitu. Ternyata mereka ini harus dibuat yang memang kreatif begitu Pak. Jangan hanya sebagai guru, sebagai pengajar aja gitu di depan ngasih materi gitu. Ternyata kita harus kita berikan mereka, serahkan sama mereka, mereka mau apa gitu kan. Jadi satu pernah saya buat mereka itu proses diskusi iya, mencocokkan, menjodohkan sesuai pemikiran mereka gitu. Salah satunya itu adalah tentang materi perubahan sosial budaya. Apa sih perubahan yang ada di sekitar dengan yang ada di gambar itu, mereka cocok-cocokkan. Oh ternyata dulu seperti ini, sekarang seperti ini. Dari gambar ini mereka itu tahu yang mana sih perubahan revolusi, evolusi, perubahan, jenis-jenis perubahannya mereka sudah bisa mengapakan. Dan ternyata itu terbagi mereka Pak. Kalau yang akademik kita akui jelas mereka yang memilah-milah. Ini masuk ke sini, ini masuk ini gambarnya ini masuk ke perubahan revolusi. Tapi bagi yang akademiknya kurang, di proses pembelajaran itu dia bergerak di bagian mendesainnya, mendesain bentuk karya mereka seperti itu. Jadi terbagi di situ. Jadi dari situ udah nampak gitu. Oh ternyata dia rupanya, dan ternyata memang lumayan kreatif anaknya itu. Ternyata dia pandainya di bagian menggambar-gambar gitu, mendesain. Kalau akademik dia kurang begitu Pak.
Jadi perubahan yang mungkin terjadi itu kan mungkin dia bisa diapain ya, mungkin bisa di, ya kita bilang lah dari awal bagaimana kan itu kan Mm-mm. bagian intinya penutupnya. Terus di sisi yang lain juga kita bisa melihat mungkin di bagian prosesnya itu yang mungkin nampak perkembangan. Iya, di Di bagian bagian, prosesnya. di bagian kontennya, di bagian outputnya atau produknya. Nah itu yang mau kita telisik sejauh mana itu kira-kira. Kalau outputnya karya mereka lah Pak. Dari- Iya, karya itu ada kemarin kita fotokan juga mereka. Iya, cuma kalau untuk video kreatifnya minggu depan baru terkumpul. Iya, kalau untuk proses kemarin itu pembelajaran mode apa, metode diskusi mereka itu udah ada karya mereka, itu udah mereka tempelkan di kelas. Oke, ternyata ibu sudah melakukan banyak hal luar biasa ibu. Memang pas lah ini jadi guru penggerak nantinya. Amin, mudah-mudahan Pak. Nah, berarti Karena berat itu loh. selama 1 bulan ini sudah lumayan banyak lah perubahan ya, perubahan di kelas pada khususnya. Iya. Kira-kira Tapi saya bilang sesi 2 ya Pak. Kalau sesi 1 itu masih proses kita untuk menarik minat mereka itu masih agak perlu proses gitu. ya, Iya. jadi menurut ibu secara spesifiknya lah, secara khususnya apa yang sekali lagi ya saya tanya, apa kira-kira yang detail yang berubah? Apakah dulu mungkin sudah sebelumnya tidak kasih salam, sekarang jadi salam? Nah itu kan hal yang sederhana sebenarnya. Iya. Kalau dari apa Pak tadi yang saya bilang tadi, kemandirian mereka ada gitu. Ada. Iya. Artinya mereka sudah mandiri sendiri tanpa harus dituntut oleh guru. Mereka sudah sudah mengerti tanggung jawabnya. Gitu. Tanggung jawab itu salah satu tadi yang saya bilang, tanpa harus dikontrol dari piket, mereka sudah tahu berbaris sendiri tanpa harus ayo baris, enggak seperti itu lagi. Itu dia, baru melakukan kebaktian, mereka melakukan kebaktian sendiri. Kita hanya membimbing saja di situ. Kita hanya berdiri jadi waktu pembagian tugas mereka juga di situ sudah mereka bagi sendiri tugasnya. Jadi kalau pada saat hari ini nggak harus lagi homa dan semua be, udah langsung hari ini udah maju, silakan lakukan kebaktian, langsung maju gitu. Jadi nggak memakan waktu homa nggak kayak gitu lagi. Seperti kan biasa kalau anak SD kan seperti itu kan. Itu ada perubahan sikap loh Pak. Itu kan hal-hal memang kalau dari saya bilang tadi, kalau dari sikap ada perubahan mereka secara totalitas. Tapi kalau dari segi ditarik ke pembelajaran, tidak semua pembelajaran gitu kan, karena yang diterapkan kan saya masih ke materi saya sendiri gitu. Masih ke materi ya. Iya, belum ada pengimbasan untuk ke Yang iya. Jadi kalau di konten tadi Bu sudah mulai ada lah perubahannya gitu ya. Iya. Kalau di konten. Proses tadi sudah juga didiskusi. Kalau konten misalkan apakah Ibu sudah memvariasikan contohnya? Saya lihat Ibu cukup handal di bidang IT menurut saya. Nah, apakah Ibu juga mengkombinasikannya atau bagaimana? Iya, mengkombinasikannya Pak. Pertama kan yang kita pakai Canva, baru kemudian dari Canva kita ngeditnya melalui Camtasia gitu. Iya, jadi ada kolaborasi aplikasinya di situ. Tidak hanya satu gitu ya. Iya, tidak hanya satu. Baru dari kemarin yang terakhir saya ada kasih tugas dari PDF, saya dari Canva. Dari Canva itu saya download PDF, baru saya buat ke Flipbook gitu. Jadi nggak hanya satu aplikasi yang digunakan. Iya. Jadi apakah Ibu sering diskusi sama Ibu Masda atau bagaimana? Atau main tunggal? Main tunggal Pak.
Iya. Main tunggal Pak. Oke, baik. Kalau untuk diskusinya lebih seringnya ke Kak Santa. Oh, gitu ya. Iya, lebih sering calling-callingnya ke kakak itu. Iya. Karena itu menjadi satu ciri khas saya lihat di pembelajaran Merdeka Belajar ini, artinya memang kolaborasinya harus Iya. ditingkatkan seperti itu. Oke, baik. Tadi sudah menjelaskan banyak ya dari segi mengkomunikasikan aplikasi dan lain sebagainya. Tapi saya juga mau sedikit lagi bertanya mengenai itu. Kira-kira seandainya kalau adakah alternatif lain yang dimiliki Ibu selain itu? Apanya Pak? Karena tadi kan di sini dibilang Ibu sering mati lampu. Iya. Lah kalau mati lampu kan nggak bisa digunakan. Nggak bisa. Sebetulnya pembelajaran di kelas supaya agak bervariasi, tapi mati lampu, lah bagaimana? Oh, itu paling kita buat misalkan ada model lain Pak, kita menggunakan TTS. TTS. Iya, iya itu dia. Nggak seperti di kelas juga kan kita tampilkan materi, kadang video, kadang PowerPoint gitu. Tapi kalau dari penyampaian biasanya itulah tadi saya katakan, sebenarnya dari awal sih saya sudah jalankan gitu kan Pak, cuma nggak konsisten. Saya akui ya kan, nggak konsisten. Artinya gini, saya selalu buat itu LKPD. Iya, buat modul handout. Biasanya saya buat modul handout itu untuk materi, saya desain sendiri, kasih ke siswa. Seperti itu dia. Di 1 bulan ini, apakah Ibu sudah mulai mempelajari tentang apa pembelajaran berdiferensiasi? Belum ya, belum sampai sana. Oke, tadi sudah cukup banyak ya perubahannya. Nah, menurut Ibu bagaimana respon dari peserta didik lah tentang perubahan-perubahan yang Ibu buat itu? Bagaimana responnya? Kalau respon mereka terima gitu ya Pak ya, mereka senang gitu. Artinya saya menanamkan pembelajaran itu mulai dari Kak lagi nanti mama lagi ada apa gitu. Ada gangguan kecil ya Pak, Bu Santa. Oh, nggak apa-apa. Itu hanya koleksi pribadi, nggak apa-apa. Oh iya? Iya. Tapi ngomong-ngomong juga Ibu nggak dapat ini. Iya. Ini koleksi pribadi. Oh iya, kirain harus ada nanti Iya. untuk itu kiriman. Bapak juga nggak nampak kalau kayak gitu? Nah, Pak. Enggak. Kan apa? Enggak. Oh iya. Ya, Iya, kurang ke apa? kurang ke atas ya. Mm. Karena ibu itu pun sekarang lagi sinkronisasi juga dia makanya. Ya, lanjut. Iya. Sampai di mana tadi Pak? Bagaimana respon tanggapan peserta didik dengan perubahan itu? Kalau responnya sih nampak mereka dari sikapnya ya, ternyata mereka terima gitu, mau nggak secara apa gitu Pak, mereka terima karena secara aksi nyatanya mereka laksanakan. Iya. Apakah mereka tambah semangat atau bagaimana? Iya, kalau tambah semangatnya ya tambah lagi, tambah termotivasi mereka Pak, karena di situ ada saya tanamkan nilai untuk saling menghargai, kemudian kalau ingin menjadi seorang pemimpin harus dimulai dari hal kecil seperti itu. Artinya seperti ketua OSIS, seperti wakil gitu, jadi itu lebih kita tonjolkan mereka. Oke, jadi bagaimana menurut Ibu tentang perubahan itu? Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan perubahan itu? Oh ternyata gini, oh ternyata senang juga Pak, senang. Artinya
yang kita tanamkan mereka mereka ikutin gitu, ternyata masuk ke sanubari mereka, dan dilihat dari apa mereka gitu kan, jadi semakin termotivasi kita untuk melakukan perubahan. Menurut Ibu, apakah itu sudah sesuai dengan pemikiran kalian? Sudah sesuai, Pak. Ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar. Saya ini Ibu sudah memahami konsepnya. Oh ya, konsep pemikiran KHD. See you tomorrow morning with the new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Jadi sekali lagi saya bertanya, apa yang sudah baik? Apa yang sudah baik? Sudah baik dari Dari prosesnya. apa yang belum baik? Apa mau direncanakan Ibu? See you tomorrow morning with the new Kalau learning spirit. Take yang care sudah on the way baiknya itu home udah and have a nice day. apa ya, prosesnya itu sudah dimulai dalam hal yang kecil aja gitu Pak, gitu ya. Dalam hal kecil, pertama dimulai dari diri All saya, lessons have ended for today. artinya See you tomorrow morning with the new learning cara spirit. misalkan kalau Take care kita on the way home and have a nice day. gimana ya, kita ini adalah guru, digugu dan ditiru, artinya ya dari sikap, dari kerapian itu harus dari diri kita, dari cara bahasa kita juga berbicara itu dari diri kita, pokoknya intinya mulai dari diri lah dulu untuk melakukan perubahan, baru kita kasih contoh-contohnya ke siswa seperti itu. Ternyata proses yang kita alami, ada materi kemarin proses kita yang kita alami sebagai profesi musi ya, kan ada di situ apa sih yang baik, apa sih yang negatif, apa yang positif. Ternyata kalau itu kita bahas ke mereka, ternyata itu jadi rupanya jadi suatu contoh dan motivasi bagi mereka. Itu dia. Jadi itu kalau dari hal baiknya perubahan sikap mereka ada Pak. Itu baru dari prosesnya itu masih, saya rasa masih minim, masih dini ya Pak ya. Jadi perubahannya masih kebentuk sikap aja dulu. Masih kebentuk sikap aja, perubahan tingkah perilaku aja. Seperti itu. Kalau untuk ke apa tadi mau bilang kekhawatiran apanya? Proses konsentrasi juga. Ya, tadi saya bilang ya sejauh ini 1 bulan ini apa yang sudah bisa diyakinkan Ibu dari yang sudah dipelajari Ibu baik di lokal karya, Iya. baik di melalui sinkronus dari fasilitator maupun institut. Nah, setelah belajar dari sana, kira-kira apa yang sudah baik, apa yang sudah terlaksana gitu ya. Dan Ibu merasa itu, oh ini baik sekali. Terus Ibu merasa, oh ini masih kurang baik, di sini masih kurang, perlu saya perbaiki. Nah, itu yang mau saya. Oke. Kalau masalah itu yang sudah proses baik itu adalah dari perubahan sikap ya Pak ya, dari si siswanya gitu. Jadi dalam selama proses perubahan sikap itu kan sudah ada kita tanamkan nilai-nilai sesuai KHD. Jadi itu yang sudah dilaksanakan dan ternyata sudah mulai terwujud gitu Pak. Kalau yang mau diperbaiki itu adalah dari segi proses pembelajarannya, karena di masa COVID ini kan masih minim kita proses belajarnya Pak, masih 1 jam gitu untuk 1 materi. Iya, karena sulit gitu. Jadi mau melaksanakan sesuai RPP istilahnya kan, itu kan sangat minim gitu, harus mengkolaborasikan pendidikan adalah taman bermain juga kan, harus ada proses waktu di situ. Iya, jadi untuk dalam 1 jam itu saya rasa masih sulit seperti itu Pak. Jadi kedepannya mudah-mudahan tahun ajaran baru tahun depan kalau sudah full, sudah lebih maksimal di dalam proses pembelajarannya. Nah kan biasanya kalau kita mau mengapakan siswa itu kan seperti kok dalam proses pembelajaran kan ice breaking itu memang buat semangat loh Pak gitu. Jadi kalau mau buat ice breaking 1 jam aja kita tampilannya itu kan nggak terkejar materi, kan jelas
kalau kita bilang ya gimana ya, kan nggak sesuai K13, nggak bisa juga kita bilang seperti itu. Istilahnya kompetensi kan harus tetap tercapai. Iya, jadi kita nggak usah istilahnya tetap juga beban guru ini kan tetap juga kita harus menuntaskan materi kita. Gitu. Jadi waktu yang 1 jam aja pun belum tentu gitu. Iya, sekali. Iya. Baik Bu, ternyata Ibu sudah menjangkau banyak hal ya, dalam posisi Ibu sebagai CGP, dan saya melihat Ibu sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah berusaha keras, dan memang ini tugas yang tidak mudah, dan tugas yang lama juga 9 bulan. Iya, 9 bulan. Ini memang di situ dibutuhkan kematangan ya, Iya, terus konsistensi. ya, kesabaran, termasuk dukungan-dukungan dari berbagai pihak, dari keluarga, dari teman-teman, ya, dari pimpinan, banyak lah. Oke, baik, sudah sangat banyak yang kita bicarakan. Sangat banyak. Ya, sebenarnya ya kami itu memposisikan diri sebagai teman diskusi, Iya. gitu ya. Makanya kami pikir bukan merasa sudah lebih dari orang itu, bukan. Teman diskusi dan belajar supaya nanti semua target tercapai. Ya. Karena harapannya ya, saya melihat ini cukup baik ya prospeknya ke depan. Ya, cukup baik. Jadi memang orang-orang pilihan ke sini. Lah, menurut Ibu tadi sudah berusaha, sudah dilaksanakan berbagai hal. Kemungkinan Ibu melihat berkaca dari situ, seperti apa plan Ibu, rencana Ibu ke depan 1 bulan ke depan? Apa yang mau dilakukan Ibu sebagai fokus utama? Fokus utama. Iya. Ini Pak, karena pas kebetulan 1 bulan ini kan materinya adalah nilai dan peran dan nilai guru penggerak. Iya. Jadi ingin memaksimalkan peran dan nilai tersebut. Jadi contohnya misalkan kalau nilainya itu mandiri, dalam 1 bulan ini ingin mencoba hal-hal yang baru lah, inovatif yang baru gitu, aplikasi-aplikasi baru apa gitu untuk proses pembelajaran seperti itu. Kalau untuk dari situ baru kemudian segi kolaborasi sama teman, Iya, betul. ya berbagi sharing kan, artinya nggak dia tahu hal ini saya nggak tahu, jadi saling berbagi seperti itu. Baru itu tadi yang fokusnya juga mudah-mudahan bisa ke, kalau saya sih lebih ke proses pembelajaran sayanya gitu, gimana sih biar bisa, apalagi kan IPS kan monoton kan gitu. Kalau memang nggak harus nggak kita buat anaknya, karena berapa hari ini sih kemarin saya buat video, mereka lebih termotivasi gitu. Jadi kedepannya saya mudah-mudahan ya Pak ya konsistensinya buat video pembelajaran dari sendiri-sendiri gitu, PowerPoint sendiri gitu, karena kan butuh waktu gitu Pak kalau mau buat karya sendiri. Iya, betul sekali. Ya, memang kegiatan kita ini dia sebenarnya secara umum menyasar kepada sistemnya, sistem yang berjalan dalam 1 menit itu. Karena apapun ceritanya, nanti ya Bapak Ibu CGP akan diposisikan untuk menggerakkan ekosistem sekolah. Artinya tidak diminta hanya sebagai di kelas. Iya. Nah, itu. Jadi makanya di situ ya makanya tadi saya garis bawahi di kolaborasi. Ya, perlu memang melakukan kolaborasi. Nah, karena apapun dibilang suatu kegiatan tak mungkin berhasil sukses kalau hanya tunggal. Ya. Apalagi unit sekolah ya banyak sekali orang. Ya memang kan kita nggak suka ini, ya mau tak mau mengingat tujuan ini, maka kita kadang ya kita
kita berpikir ulang gitu ya, tarik ulur lah Mm-mm. sistemnya. Contohnya ya seperti saya contoh di sekolah saya mungkin ada yang kurang enak gitu ya. Maka kadang saya berpikir dua kali, ya saya memposisikan diri saya sebagai ya orang yang mau ngerangkul gitu, seperti itu. Ya, saya rasa di situ nanti kena ya. Oke, tadi sudah cukup banyak yang dipaparkan Ibu, termasuk yang terakhir tadi bagaimana rencana ke depan begitu. Baik, dan itu mungkin apakah sudah di dalamnya hal-hal yang mau diperbaiki Ibu ke depan? Iya, iya lah Pak, di situ juga loh. Oke lah, mungkin masih ada yang belum komplit ya, belum Iya. sampai ke target lah gitu ya. Iya, Kira-kira- karena ada kendala juga kita gini, mau kolaborasi kalau sesama kita rekan guru kan ada gimana ya, ada yang lambat prosesnya, ada yang Iya, mau, iya. ada yang enggak, jadi itu juga kan butuh proses juga Pak pengibasannya gitu. Ada yang ya nggak mau tahu kan gitunya, kan udah apalagi kalau yang makan sama Tuhan kan, Iya. udahlah itu nggak ke saya lah, nggak kepikiran lagi gitu. Kalau itu memang berat luar biasa Iya. itu kalau untuk mengibaskannya, itu dia. Baik, kira-kira apa yang perlu kita perbaiki Bu? Ini kan kita sudah melakukan pendampingan nol, artinya di awal ini. Kira-kira menurut Ibu apa yang perlu kita perbaiki dalam kegiatan kita ini? Kalau Atau pendapat Ibu dulu, mungkin ada masukan atau perbaikan? Nah, Kalau perbaikan sih, kalau dari apa ini sepertinya enggak ya Pak ya. Kenapa? Karena saya mengalami ternyata fleksibel dalam pelaksanaan tugasnya, gitu. Jadi kalau sistem LMS-nya sepertinya masih bisa diikutin, gitu. ini maksudnya Bu, kita melakukan Apanya? DI kita ini. Oh, yang ini ya, yang diperbaiki. Iya. Apa ya? Tanggapan Ibu, baru mungkin yang perlu disempurnakan, Kalau maksimalkan. dari pendampingan ini sih sepertinya enggak ada saya lihat, tapi lebih sharing aja lah Pak di grup atau apa gitu, saling sharing kendala gimana gitu. Sebenarnya itu tadi dibilang Ibu Masda, termasuk dibilang mengingatkan. Saya pun ketawa dengan opsi terakhir itu tadi. Oke, baik. Karena gini Pak, kita kan nggak tahu perannya pendamping itu seperti apa sama kita gitu. Apakah kalau seperti kemarin lah di kelas kan Bapak bilang ketua kelas, pengingat waktu kan ada. Baru ya kalau pengingat waktu kita tahu tugasnya gitu, pengingat waktu. Oh udah teman-teman masuk 5 menit lagi kan gitu. Berarti di situ nanti juga ya. Iya, permasalahannya kan kami nggak tahu bapaknya PP-nya itu fungsinya di mana, hanya pendampingan seperti itu kah gitu. Makanya kan kami nggak berpikir apakah ikut bapak mengingatkan tugas-tugas kami atau seperti apa itu loh. Kan karena kurang juga sosialisasinya. Sebenarnya tugas kami itu sebagai PP hanya seperti ini gitu ya, dan kemudian dilokakan Reno. Itu aja sebenarnya. Iya, jadi nggak ada untuk mengingatkan sekedar tugas atau nggak ada gitu kan. Iya, saja. Oke Pak. Oke Bapak. Siap Bapak. Itu dia tadi Iya. Pak, makanya kan nggak paham kami. Iya. Makanya nanya-nanya memang selama daring kan lebih apanya ke fasilitator. Iya, nggak ke PP gitu. PP makanya kami ya nggak, kan memang agak kurang kan Pak di grup itu juga memang. Iya. Karena memang itu porsi kami, artinya pendampingan dan lokakarya. Oh, iya, berarti nggak ada kewajiban orang bapak untuk mengingatkan Tapi kami kan wajib juga memahami seperti apa proses kami gitu ya. Iya. prosesnya. Makanya tadi saya tanya apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah didapat. Nah, itu yang perlu kami ketahui. Seperti apa realnya di lapangan. Iya. Misalkan di sini apa yang sudah dibuat, apakah ada semacam apa namanya, atau template atau spanduk atau apa, nah ajakan macam Oh, aja kak. ya, itu kan kreasi dari CGP Iya. gitu.
kami karena di unit saya juga ada CGP. Mm-mm. Ya mungkin karena di situ masih terdapat yang belum mandi lah atau apalah dan datang sekolah semacamnya. Nah itu perlu semacam bajakan juga. Ya artinya kita mulai aja dari hal kecil kan gitu. Iya, Ya. Makanya kan dimulai dari diri juga gitu Iya, Pak. terus. Karena jujur aja kadang kita pun ada beberapa istilahnya kan kalau dilihat dulu ya gurunya juga kadang nggak mau mandi pergi sekolah kan gitu. Iya harus Iya dimulai dari diri sendiri. Iya. Kita larang jangan pakai selop apa ternyata gurunya pun ngajarnya pakai selop kan gitu. Oke. Jadi agak susah gitu Iya. merubah yang kayak gitu. Jadi menurut Ibu yang baiknya dari kegiatan kita ini apa? Kebaiknya itu artinya Yang sudah baik. Gitu. yang sudah baik artinya gimana ya, baiknya itu udah saling bisa sharing, udah sharing gitu kan, artinya Bapak mengetahui sejauh ternyata datang kemari jauh-jauh itu hanya untuk mengetahui proses kami itu udah sampai di mana sharingnya gitu. Cuman ya tadi sarannya itu ya seringlah sampai di mana sih proses sharing kami itu gitu, bolehkah di luar dari kasih usulan pendapat atau kayak mana gitu, masukan apa sih istilahnya gini, apa sih Pak yang cocok kira-kira arahnya kemana kalau kami nggak ngerti materinya gitu, apakah bisa gitu menghubungi orang Bapak gitu. Bisa. Itu aja. Bisa. Artinya kan namanya teman belajar. Ya saya sendiri sangat terbuka sebenarnya orangnya. Cuma saya memang mempunyai jam kesibukan yang tinggi. Ya. Tapi saya selalu mungkin Ibu mengirim sesuatu langsung cepat saya respon. Iya. Artinya kalau memang saya lihat langsung saya respon. Tapi kalau nggak dilihat lama respon. Saya langsung kalau ada waktu langsung ada ini. Gitu. Tapi simpel aja misalnya gitu. Ya itulah Bu. Artinya orang Ibu juga sudah berusaha maksimal. Dari kekurangannya mungkin bisa dilengkapi pelan-pelan ke depan. Terus berpikir positif. Terus merangkul ekosistem sekolah supaya bisa. Nah itu yang memang diharapkan bisa. Oke baik, harap saya sangat terapresiasi ya, senang sekali dengan waktu Ibu di sini. Ibu berdua, artinya yes, ternyata sudah banyak yang dilakukan gitu. Apalagi dua di sekolah ini, ya. Maka saya rasa dampaknya nanti luar biasa. Artinya kegiatan ini sudah didesain begitu rupa, maka hasilnya juga akan mantap nanti kan. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Ibu Putu. Ya. Jadi kami itu bukan udah lebih hebat, bukan gitu. Saya kan gitu kami. Orang saya pun secara pribadi nggak seperti itu. Jadi kami itu semacam teman aja, teman diskusi. Iya. Seperti itu. Makanya kan pemikiran kan itu datang lagi tugas atau apa seperti itu, nggak teman sharing gitu loh. Jadi kami itu teman sharing sebenarnya. Mm-mm. Apa masalahnya? Bukan untuk memeriksa, bukan begitu. Iya. Karena kan pemikiran kan. Nanti jadi makanya ketika seperti ini ya relax saja. Iya. Tapi memang kita memberitahukan yang realnya. Iya. Supaya ya mungkin bisa Biar terlaksana gitu ya Pak ya. Bisa kita lihat kondisinya gitu. Kalau realnya ya nggak mungkin juga semua disampaikan Pak. Saya orangnya terbuka dalam hampir dalam semua hal gitu. Karena bagaimanapun kalau nggak real maka ada hal nanti yang terlompat ya, hal yang tidak bisa terpecahkan bisa gitu. Kalau nggak real dia kita kasih tahu. Ini saya apa dulu?